Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian yang berada di Masjid Jami Darul Ilmi PTIK, baik yang hadir langsung maupun melalui Zoom meeting yang berbahagia. Dalam kajian pagi ini dan kali ini saya akan membuka tentang masalah silaturahim, menyambung kekeluargaan, menyambung istilahnya silaturahim. Ada ulama yang bernama Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari atau yang biasa disebut Mbah Hashim. Tidak lain, beliau adalah pendiri Ormas Nahdlatul Ulama, atau beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tebireng, Jombang, Jawa Timur. Kita sudah kenal dan sangat kenal dengan beliau melalui pemikiran-pemikiran dan sebagainya. Dalam hal ini akan saya kemukakan salah satu tulisan beliau, pemikiran beliau, ada di dalam kitab namanya At-Tibyan. Jadi kitab At-Tibyan ini ditulis, dikarang oleh Mbah Hashim Asy'ari. Nama kitabnya adalah At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Kalau dari judulnya tadi saya bilang kajian kita kali ini tentang masalah silaturahim. Oleh beliau pengarang kitab At-Tibyan. At-Tibyan itu bahasa Arab, kalau kita Indonesiakan penjelasan. Jadi At-Tibyan itu penjelasan. Finnahi, penjelasan tentang larangan gitu. Larangan apa? An muqata'atil arham, memutus kekeluargaan. Arham itu diartikan kekeluargaan. Wal aqarib, dan kekerabatan. Wal ikhwan, dan hubungan sosial. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dari nama kitabnya aja ini sebetulnya sudah jelas. Ini salah satu maksud dalam kitab ini, sudah jelas bahwa finnahi, larangan. Larangan itu berarti ya tidak boleh dilakukan ya, baik perorangan maupun secara berjamaah. Larangan untuk memutus kekeluargaan, kekerabatan, dan hubungan sosial. Jadi di sini ada 3 ini. Yang pertama, dilarang memutus kekeluargaan. Sekarang yang menarik, ada kekeluargaan, ada kekerabatan. Mungkin bahasa umumnya ada namanya keluarga dan kerabat, atau mungkin kadang digabung itu keluarga kerabat. Apa bedanya? Kalau masalah persamaannya masalah keluarga lah, tapi perbedaannya gini, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Apa bedanya antara keluarga dan kerabat? Ternyata istilah keluarga itu lebih spesifik, lebih khusus. Makanya di dalam adat, di dalam kebiasaan, dan tentu berkaitan dengan syariat nanti. Syariat itu lebih kepada fikih ya. Kalau keluarga itu adalah faktor karena darah, dan ini umumnya adalah orang tua dan anak. Jadi kalau keluarga itu aslinya adalah hubungan darah. Nanti ada tanda kutip ya, hubungan darah nih. Hubungan darah itu antara orang tua dengan anak. Itu namanya keluarga. Apa maksudnya hubungan darah? Begini, memahami secara fikih. Bisa jadi ada suami istri itu belum mempunyai keturunan. Karena belum mempunyai keturunan, ini bahasa kasarnya ya, itu mungut anak orang.
Apa Pak, mungut anak orang itu? Kalau mungut kan agak kasar bahasanya. Memelihara ya, merawat anak orang. Ini sebetulnya bukan keluarga. Oke, iya, anak itu tinggal di rumah itu. Anak itu tinggal dengan dua suami istri, tapi tidak ada hubungan darah. Itu sebetulnya bukan keluarga. Apakah baik? Nggak apa-apa. Merawat anak orang lain nggak apa-apa. Membimbing anak orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau distatuskan menjadi anak kandung ini yang nggak boleh. Makanya yang hebat di dalam kajian kitab At-Tibyan itu nggak boleh memutus kekeluargaan. Keluarga itu ciri khasnya adalah bapak, ibu, dan anak. Tapi dengan faktor karena darah, berarti kandung gitu. Ini untuk istisnaiyat, pengecualian. Kalau ada orang lain itu tadi dirawat, itu bukan keluarga, itu anak orang lain, tapi tetap bagus karena merawat anak orang lain karena faktor mungkin untuk sekolahnya, pendidikannya, atau mungkin karena ada faktor lain ya. Ada bahasa yang begini, karena belum punya keturunan, akhirnya ambillah ponakan atau ambillah anak orang lain untuk dirawat, diasuh, itu nggak apa-apa. Baik. Jadi intinya yang disebut arham atau yang disebut keluarga itu identik ciri khasnya orang tua dan anak gitu. Itu keluarga. Entah masalahnya nanti, maaf nih bahasa saya, itu suami punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4, itu tetap keluarga. Maksud saya begini, ada seorang suami punya istri 4 gitu dah, biar gampang. Itu 4-empatnya keluarga, termasuk anak-anaknya itu keluarga. Makanya tadi yang dikatakan keluarga itu adalah ciri khas orang tua dan anak. Makanya saya dukung banget ya, saya setuju banget itu kalau menjelang lebaran biasanya ada istilah mudik. Itu sangat dianjurkan itu. Kadang bersusah payah, ya bermacet-macetan, macam-macam lah dan sebagainya. Fisik juga, pemikiran juga, capek juga, bahkan harta juga. Tapi mengusahakan untuk silaturahim, itu yang hebat itu. Dan itu bukan adat, itu syariat. Jadi mudik itu bukan adat ya, itu syariat dalam rangka silaturahim. Itu yang disebut namanya menyambung kekeluargaan. Keluarga itu ciri khasnya adalah orang tua dan anak. Yang kedua, kata Mbah Hashim Asy'ari dalam kitab At-Tibyan, wal aqarib, kerabat. Nah, kerabat itu ada faktor darah dan ada faktor perkawinan atau pernikahan. Kalau yang pertama tadi itu faktor darah aja. Faktor darah tadi itu orang tua dengan anak. Sekarang faktor darah dan faktor perkawinan, atau mungkin bahasa umumnya sebab karena perkawinan. Nah ini gini, kalau faktor darah udah ketahuan tadi orang tua sama anak. Sekarang kalau faktor pernikahan atau perkawinan itu dianggap kerabat. Apa contohnya kerabat? Orang tua kita, entah bapak atau ibu kita, itu punya saudara. Apa istilahnya orang tua bapak kita dah, contohnya kita contohin bapak dulu. Bapak kita punya saudara laki, punya saudara perempuan, itu kan kita nyebutnya om dan tante. Atau paman, kalau di Jakarta nyebutnya encing. Mamang, encing, Pak Le, apa, bule gitu. Itu namanya kerabat, tapi bukan keluarga. Nyebutnya kerabat. Kenapa? Sebab udah selain daripada orang tua dan anak. Yang disebut keluarga itu aslinya adalah orang tua dan anak doang. Tapi kalau udah mulai ngelebar, itu disebut namanya kerabat. Makanya paman itu dianggap kerabat. Apakah sampai di paman aja? Anak-anaknya paman berarti nyebutnya kan sepupu. Sekali lagi kalau di Jakarta nyebutnya misan. Sama ya istilahnya, sepupu misanan. Itu kerabat kita itu. Tapi tidak dan kurang tepat kalau dikatakan keluarga. Lebih kepada kerabat. Jadi paman kita, bibi kita, terus sepupu,
itu dikatakan kerabat. Dan itu yang disebut namanya faktor darah. Tapi kerabat itu bisa karena faktor pernikahan. Apa contohnya faktor pernikahan? Nah, ini kita mayoritas orang laki nih, nanti ibu-ibu juga bisa contohin. Kita orang laki nih, itu saudara-saudari istri kita itu kerabat kita, itu namanya ipar. Contoh, istri kita punya kakak atau istri kita punya adik, itu kekerabat kita yang statusnya ipar. Istri kita punya paman, itu punya tante atau punya ponakan, itu masuknya ke kerabat, tapi bukan faktor darah, akan tapi faktor pernikahan. Itu kerabat. Jadi kerabat itu lebih jauh dan lebih luas. Makanya kesimpulannya, kalau keluarga itu disebut keluarga inti. Kalau udah mulai melebar ke paman, ke sepupu, terus nanti ke ipar, terus nanti ke ponakan istri atau keponakan suami, saudara istri atau saudara suami, itu nyebutnya kerabat gitu. Dan ini yang disebut namanya tadi, kerabat itu bukan faktor darah aja, akan tapi faktor pernikahan juga. Termasuk bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu yang namanya mertua kita itu aslinya adalah orang lain, tapi karena kita nikah dengan anaknya, itu jadi kerabat. Ini bahasa saya ini, saya sempilkan dikit ini, saya masuk ke sedikit kajian fikihnya. Kita orang laki contohnya, ada anak perempuan, kemudian ada ibunya, gitu. Ini tadi saya bilang saya sempilin dikit nih fikihnya. Ada anak perempuan, kemudian ada ibunya. Itu asalnya orang lain. Cara mazhab fikih Syafi'i, kalau kita bersentuhan kulit dengan anak perempuan itu, dengan ibunya juga batal, boleh nikah kita. Jadi patokannya itu tadi, ketika kita batal dengan si perempuan itu dan kita batal dengan ibunya, maka kita boleh nikah. Maksudnya gini, boleh nikah dengan anaknya, tapi ketika udah nikah dengan anaknya, secara otomatis ibunya yang tadi asalnya boleh kita nikahin, jadi kita nggak boleh nikahin. Itu yang statusnya jadi berubah. Yang asalnya seorang ibu-ibu itu orang lain, tapi karena kita nikah aja dengan anaknya, itu jadi ibu mertua gitu. Dan selama-lamanya nggak boleh kita nikah lagi dengan ibu mertua. Sama kalau saya balik dengan orang perempuan. Orang perempuan itu ketika dinikahkan oleh orang laki, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri naqdan, secara otomatis orang perempuan itu dengan bapak si anak laki-laki tadi, itu statusnya berubah. Asalnya orang lain, berubah status menjadi bapak mertua. Yang asalnya boleh nikah tadi, tapi karena sudah nikah dengan anaknya, maka bapak mertua itu terus selama-lamanya abadi, nggak boleh nikah dengan menantu. Makanya istilahnya, kalau suami bisa jadi bekas, istri bisa jadi bekas, tapi kalau mertua tidak akan jadi bekas. Nah, ini tadi saya bilang, saya mau sempilin dikit, saya mau masukin sedikit kajian fikihnya karena kaitan dengan menyambung kekerabatan. Jadi intinya, kerabat itu adalah faktor karena darah, berarti tadi paman kita, bibi kita ini nggak batal. Kita ini orang laki, kita punya bibi, kita punya encing, kita nggak batal dengan beliau. Baik kakak dari orang tua kita atau adik dari orang tua kita, kita nggak batal. Atau ibu-ibu punya paman, itu nggak batal. Baik paman, kakak dari orang tua atau adik dari orang tua, kan nyebutnya paman atau apa, Pak Le gitu ya. Kalau di Jakarta biasanya nyebutnya uwak itu. Jadi uwak itu kakak dari orang tua kita. Itu nggak batal. Karena nggak batal nggak boleh nikah. Gitu. Itu disebut namanya faktor darah. Yang tadi saya bilang selanjutnya faktor pernikahan. Kalau faktor pernikahan itu karena ada nikah aja sehingga menjadi kerabat, sehingga menjadi dianggap keluarga besar. Makanya ada istilahnya
keluarga inti itu orang tua dan anak aja. Ada lagi keluarga besar, yaitu ngerembet tuh paman, terus ke sepupu, kemudian nanti ke ipar, ke mertua, terus mertua kita punya orang tua, orang tua kita mertua kita punya kakek, punya nenek, terus ke atas itu dianggap sebagai kerabat. Inilah oleh Mbah Hasyim Asy'ari oleh Mbah Hasyim Asy'ari diperjelas, berarti menyambung silaturahim yang kedua adalah kepada kerabat. Yang ketiga menyambung silaturahim wal ikhwan. Ikhwan itu hubungan sosial. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dari al ikhwan inilah kita mengenal ada istilahnya ukhuwah. Dari al ikhwan ini, jadi dilarang memutus hubungan sosial. Dari sinilah kita mengenal atau terkenal ada istilahnya ukhuwah. Ukhuwah itu ada 3. Ini ukhuwah ini ada 3 karena sesuai di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Jadi ada namanya ukhuwah insaniyah, hubungan sekemanusiaan. Kata-kata hubungan sekemanusiaan, kita ini orang Indonesia dengan siapapun orang Amerika itu saudara kita. Kita ini orang Indonesia dengan orang-orang Cina itu saudara kita. Kita ini orang Indonesia dengan orang-orang Rusia, orang Afghanistan, orang Malaysia, negara mana saja, itu karena dianggap sebagai manusia, maka kita menganggap itu adalah saudara kita sekemanusiaan. Makanya di sana harus menjaga kehormatan manusia. Jadi yang pertama di sini adalah dari ikhwan tadi, ada disebut namanya persaudaraan karena sekemanusiaan. Dari manapun mereka, bahkan mereka-mereka yang sudah meninggal pun itu adalah keluarga kita, yang disebut namanya ukhuwah insaniyah, yang disebut namanya persaudaraan karena sekemanusiaan. Ini pertama nih, saudara sekemanusiaan. Yang kedua, dari al-ikhwan ini berkembang dan yang terkenal, yang tadi saya bilang populer, ada ukhuwah watoniyah. Kalau tadi sekemanusiaan, kalau yang kedua persaudaraan karena sebangsa. Ini mulai ngerucut ini. Kalau tadi kan universal, umum banget itu. Pokoknya manusia. Jangan muncul jenenge menungso, itu saudara kita. Yang namanya manusia, siapa saja yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu adalah saudara kita. Yang kedua, ini mengerucut. Siapapun orang itu, kalau sesama bangsa Indonesia, itu adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena sebangsa. Kita di Jakarta, ada kawan-kawan kita di Kalimantan, itu saudara kita. Di Sulawesi, di Aceh, dari Sabang sampai Merauke, itu adalah saudara kita sebangsa. Yang hebatnya, rekam jejak sejarah di Indonesia ini, itu karena ada persaudaraan watoniyah itulah sehingga kita bisa merdeka. Kita buka sejarah, kita ingat sejarah, kita dengar dari orang-orang yang mengungkapkan tentang sejarah. Ini kita negara Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada ukhuwah watoniyahnya. Justru bisa merdeka, justru bisa tentram dan sebagainya karena ada ukhuwah watoniyah. Jadi ada persaudaraan karena sebangsa. Disitulah didengungkan, ada istilahnya tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia bahasanya mencintai negaranya sendiri. Hubbul waton minal iman, itu sering didengungkan. Jadi cinta kepada tanah air itu bagian daripada kesempurnaan iman. Kembali ke tadi, siapapun kita, orang Indonesia itu adalah saudara kita. Itu namanya ukhuwah watoniyah gitu. Termasuk masalah agama itu tidak menjadi pembeda di antara kita ukhuwah watoniyah. Saya mau contohkan begini. Kita orang Islam, ada saudara kita sebangsa non-Islam, itu tetap saudara kita. Jadi bukan karena faktor agama, akan tapi karena faktor sebangsanya ini. Jadi istilahnya tidak ada pengecualian kalau saudara watoniyah itu adalah seagama, enggak. Pokoknya selagi bangsa Indonesia itu disebut namanya watoniyah. Jadi ukhuwah watoniyah itu persaudaraan karena sebangsa.
istilahnya saya mau singkat, ukhuwah watoniyah itulah penyebab kenapa Indonesia bisa merdeka. Itu intinya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, yang terakhir, yang ketiga ini, istilah ukhuwah adalah ukhuwah Islamiyah. Setelah persaudaraan karena kemanusiaan, setelah persaudaraan karena sebangsa, dan yang ketiga ini persaudaraan karena seagama. Ini disebut namanya sudah mengerucut lagi. Kalau tadi kemanusiaan luas banget, mengerucut sedikit, ya ini sebangsa, dan mengerucut lagi karena seagama. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, khusus masalah keluarga ini, istilahnya ukhuwah, persaudaraan seagama, itu secara khusus dalam Al-Quran dibilang innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, berarti kita saudara beragama Islam, itu saudara kita. Kita punya tetangga orang Islam, itu adalah saudara kita. Bahkan andai kata ada orang Islam bukan orang Indonesia, itu adalah saudara kita. Jadi ini secara khusus orang Islam itu bersaudara. Yang menarik, ini sekedar buat catatan ya, dan ini ilmiah banget. Kenapa di dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan, itu ada dalam surat Al-Hujurat ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Ini yang saya mau teruskan, kata-kata ikhwah ini. Kenapa di dalam Al-Quran Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, kita ini orang Islam, itu ikhwah. Ikhwah itu diartikan bersaudara. Kenapa nggak dikatakan ikhwan? Padahal dalam bahasa Arab, kalau ikhwah itu saudara kandung. Kalau ikhwan itu bukan saudara kandung. Saya kembalikan lagi. Kalau ikhwah itu saudara kandung. Tapi kalau ikhwan bukan saudara kandung. Tapi kenapa dalam redaksional Al-Quran Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, menggunakan ikhwah yang katanya saudara kandung, tidak mengatakan ikhwan. Disinilah kehebatannya, keilmiahannya Al-Quran. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya betul kita bukan satu bapak, bukan satu ibu. Iya betul kita bukan saudara kandung. Tapi karena kita terikat dengan agama Islam, karena kita terikat dengan akidah yang sama, dengan agama yang sama, ini bahasanya mbok iyo, akrabnya, akurnya, adanya kepedulian seperti saudara kandung. Kan ciri khasnya kalau saudara kandung kan akrab. Ciri khasnya kalau saudara kandung kan peduli. Cirinya ya, kalau saudara kandung kan saling hormat menghormati. Makanya kita meskipun bukan saudara kandung, tapi dalam redaksional Al-Quran kita sangat dibimbing, bahkan diperintahkan hendaknya sesama umat Islam harus ada kepedulian seperti pedulinya saudara kandung. Itulah salah satu rahasia kenapa Allah katakan orang Islam itu bersaudara menggunakan ikhwah, tidak menggunakan ikhwan. Nah sekarang kita pengen tahu apa ciri khasnya persaudaraan sesama umat Islam. Ini saya kondisikan waktu. Ciri khas orang Islam karena persaudaraannya itu bagaimana ketika ada orang meninggal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalau ada orang meninggal, selagi yang meninggal orang Islam, kita nih orang Islam, maka wajib menunaikan 3 perkara buat yang meninggal tadi. Secara khusus nih, pada nanti lebih, tapi secara khusus adalah memandikan, mengkafani, menyolati. Nah tadi secara khusus nih. Nah menguburkan itu yang keempat, tapi tetap 4 itu wajib. Tapi tadi saya bilang yang secara khusus adalah mandikan, nyolatin, ngafanin, nyolatin. Ini 3. Ditambah plus yang keempat yaitu menguburkan. Jadi 4 perkara yang secara khusus tadi itu merupakan kewajiban orang Islam yang masih hidup kepada orang Islam yang udah mati. Maksudnya apa? Selagi orang yang mati itu orang Islam, wajib kita tunaikan 4 perkara, baik itu saudara kita maupun bukan saudara kita, baik kita kenal maupun tidak kita kenal.
Makanya sangat-sangat tidak beretika. Saya bilang tidak beretika ini karena nanti akan pengaruh kepada syariat. Kalau ada orang Islam mati tapi orang Islam yang hidup tidak mau mengurus, padahal ini merupakan kewajiban kita yang masih hidup gitu. Nah, makanya tadi kalau ada orang Islam mati, saudara kita atau bukan saudara kita, keluarga kita atau bukan keluarga kita, kerabat kita atau bukan kerabat kita, itu wajib ditunaikan 4 perkara. Dari 4 itu, yang pertama tadi memandikan, mengkafani, menyolati. Kenapa saya sebutkan 3 ini? Yang keempat menguburkan, karena dari 3 ini 1, 2, 3 itu yang afdol menunaikan itu adalah anak kandung. Semuanya itu 3 itu. Pertama memandikan, kalau masih ada anak kandung, yang memandikan jenazah itu anak kandungnya. Bahkan suami yang meninggal, istrinya boleh mandiin. Istrinya yang meninggal, suaminya boleh memandikan, tapi yang paling utama anak. Jangan dibalik, ketika memandikan jenazah orang Islam disuruh mandiin, orang mana tahu. Padahal dibalik, anaknya yang paling utama. Termasuk sebetulnya mengkafani itu anaknya juga. Andai kata mungkin mandiin nggak cakap anaknya, kemudian mengkafani anaknya juga nggak cakap, oke, minta bantuan orang lain, tapi tetap anak harus memandikan dan anak harus mengkafani. Dan yang ketiga ini tadi saya bilang, ini yang paling urutan yang utama ini apa? Nyolatin. Kalau orang Islam meninggal, baik bapak atau ibunya, yang paling utama menjadi imam sholat jenazah itu anaknya. Maksud saya anaknya, anak laki ini, itu anak. Andai kata kebetulan anaknya nggak ada, punya anak perempuan, ya mantunya, mantu atau menantu, itu paling utama. Kalau udah nggak ada, baru keluarga yang lain. Jadi saya maksud urutan 3 ini lebih utama adalah anak. Nah yang terakhir ini, yang keempat, kewajiban orang Islam, tapi ini bebas, siapa saja yang bisa, itu menguburkan. Kalau menguburkan itu kan dikondisikan ya, nggak harus anak. Tapi kalau 3 itu urutan itu. Nah yang keempat ini adalah menguburkan jenazah orang Islam. Nah, itu yang menguburkan adalah orang Islam. Intinya bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, saya tutup ini. Intinya silaturahim itu ada 3. Karena kekeluargaan, sebabnya karena faktor darah. Yang kedua, silaturahim untuk menyambung kekerabatan, faktornya karena darah dan hasil pernikahan. Dan yang ketiga karena hubungan sosial kemasyarakatan. Maka oleh karena itu, dalam sosial kemasyarakatan ini ada persaudaraan karena sekemanusiaan, ada persaudaraan karena sebangsa, dan ada persaudaraan karena sesama umat Islam. Itulah ajaran-ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita termasuk orang yang pandai bersilaturahim sehingga kita akan diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.